Diam langsung beli, itu jawaban the best itu. Tapi kebanyakan nggak seperti itu. Ya, kalau diem aja kita nggak ngerti emang kita emang kita paranormal ya, bisa tebak gitu. Jangan-jangan diem-diem langsung menghilang, muntaber ya, mundur tanpa berita gitu. Ya, jadi lebih enak ya kalau kita ketemu orang itu dia banyak omong itu kan, jadi dari banyak omongnya mereka itu ya kan, jadi kita bisa ngerti oh apa sih isi hatinya dia gitu, jadi kita bisa nggak main tebak-tebakan nih, nggak main paranormal gitu kan, jadi kita bisa langsung jawab to the point apa yang dia omongin gitu ya. Tapi nah nih ketika mereka ini banyak omong gitu kan, yang menjadi masalah nih, kita yang keteteran, ya nggak? Kita yang kadang-kadang bagaimana cara kita ngeladeni mereka ini sekarang, ya kan? Nah, itulah teman-teman yang saya bilang, teknik yang teman-teman harus pelajari gitu ya, harus teman-teman kuasai gitu. Untuk kita bisa menanggapi orang yang banyak omong itu. Kan itu yang kita harapkan tadi. Setuju ya semua ya? Karena kita bukan paranormal ya, kita harapannya mereka banyak omong. Setuju dulu di situ ya. Jadi harapannya kita bisa menjawab gitu semua omongan mereka gitu ya. Jadi apa endingnya yang kita mau harapkan ketemu di mereka gitu. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke case gitu, contoh kasus, saya akan kasih Enggak jelas. Ada yang nggak jelas? Ada. Nggak jelas? Suara saya jelas kan? Kadang jelas, kadang enggak. Oke, teman-teman yang lain? Jelas. Jelas. Oke. Jelas ya. Yang bisa jelas Bu Yuni. Jelas, oke, siap teman-teman. Terima kasih. Ya. Oke, saya kasih sedikit tips nih teman-teman sebelum masuk ke case ya sekarang. Saya kasih sedikit tips. Ketika kita mau berkomunikasi nih ya sama orang calon prospek kita gitu ya, teman-teman kasih ada 6 tips ini ya untuk kita bisa lancar, istilahnya dapatkan ending yang bagus gitu. Pertama apa? Tuh. Hargai orang ketika mereka berbicara. Ya, Bu, kalau saya sakit saraf kejepit, produknya apa ya kira-kira? Jangan sampai kita ngomongnya, wah itu pertanyaannya udah sering loh Bu ditanyakan, dan saya hampir setiap hari loh dapat pasien saraf kejepit. Itu produknya pasti klasik lah Bu gitu. Ya, jadi kayak kita ngerasa itu pertanyaannya sangat sederhana dan sangat remeh, kita udah sering jawab itu gitu. Jadi mereka merasa kurang dihargai kalau seperti itu ya. Ya, ketika mereka bertanya seperti itu, sebaiknya apa? Kita diam sebentar. Oh, saraf kejepit. Ibu, ya. Kayak kita menghargai pertanyaannya, terus kayak kita berpikir agak susah untuk menjawab gitu ya. Itu istilah menghargai. Ya, oh Ibu, saya punya produk Faras yang ada rempahnya. Jadi ini booster terapi. Ya, jadi setiap orang yang sudah mengalami keluhan, kita pakainya yang booster ini, Bu, gitu. Jadi di situ ya kita hargai apapun yang mereka omongin, seolah-olah kita sejajar dengan mereka ketika kita bicara. Ya, walaupun mungkin teman-teman di sini ada yang bertitel, ya, ada yang punya jabatan seperti itu. Ya, kita di sini sama, itu dalam posisi yang sama seperti itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya agak percepat ya, teman-teman. Ketika teman-teman bicara sama orang gitu, terlibat dalam sebuah percakapan, terus kemungkinan banyak di banyak sekali saya lihatnya wajah-wajah baru, teman-teman baru. Terus belum ngerti pertanyaan, belum tahu jawabannya. Jadi ketika belum tahu jawabannya, teman-teman jangan malu untuk bilang belum tahu jawaban gitu. Tapi ngomongnya jangan belum tahu jawaban gitu ya.
seperti ini. Oh, Ibu pertanyaannya Ibu bagus sekali. Ya, pertanyaannya Ibu ini bagus sekali. Nanti untuk mendapatkan jawaban yang komplit, saya akan tanyakan pada rekan bisnis saya. Itu caranya. Ya, jadi lebih baik teman-teman tangguhkan pertanyaannya, lalu tanya ke mitra atasnya teman-teman, baru kemudian jawab. Ya, kalau ini pertemuan secara offline, itu bisa teman-teman lakukan. Kalau secara online akan lebih mudah, ya kan? Mungkin teman-teman bisa jawab sebentar ya Bu, saya mesti nyetir. Gitu. Padahal teman-teman lakukan apa? Telepon mitra atas ya, telepon orang yang mengundang teman-teman, terus tanya jawabannya apa. Mending itu yang dilakukan, ketimbang teman-teman salah untuk menjawab gitu. Misalkan ada yang tanya, di Faras ini kita harus tutup poin terus ya, gitu. Terus teman-teman jawabnya karena baru ya wajar gitu kan. Iya harus tutup poin gitu kan, daripada salah ngomong gitu kan. Mending tangguhkan. Oh ibu pertanyaannya bagus sekali ya, untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Sebentar ya saya tanya rekan bisnis saya, atau ketika online ya sebentar ya saya masih di ruang meeting atau apa gitu kan. Silahkan chat langsung mitra atasnya. Teman-teman di sini punya mentornya teman-teman adalah orang-orang yang mengundang teman-teman join ada di bisnis ini. Itu ya. Kalau kita sebutnya di sini adalah mitra atas. Itu ya, mereka adalah orang-orang yang mengajak teman-teman join. Silahkan lakukan konsultasi, lakukan chat, intinya mitra atas teman-teman akan sangat senang untuk menjawab itu. Oke, next. Saya agak percepat ya. Yang ketiga, hindari perdebatan. Ya, misalkan ada orang tanya, oh Faras ini mahal ya? Terus dia bilang, enggak. Dia bilang mahal gitu kan. Jadinya yang terjadi malah saling saut gitu. Itu nggak akan berujung. Yang satu bilang mahal, yang satu bilang murah gitu kan. Itu nggak akan berujung. Sebaiknya yang dilakukan adalah hindari yang namanya perdebatan. Yang biasa kita lakukan lah, nanti saya kasih tipsnya ya. Intinya kita seperti menerima dulu apa yang menjadi pikirannya. Setelah itu baru kita pelan-pelan giring gitu. Ya, contoh misalkan tadi contohnya, oh ini harus tutup poin terus ya di Faras ya untuk bisa kita aktif gitu kan. Jadi teman-teman bilang, ya Bu, awalnya saya juga berpikir hal yang sama. Gitu. Jadi tidak menolak, tidak mendebat, gitu ya, tidak mengcounter apa yang menjadi pemikirannya mereka, tetapi kita perlahan giring. Ya Bu, awalnya saya juga berpikir seperti itu. Oh ternyata, gitu kan? Ya, keanggotaan kita itu berlaku 1 tahun, Bu. Itu waktu yang sangat panjang untuk kita mengerti produknya, terapinya, bisnisnya. Gitu. Jadi nggak harus yang namanya itu, gitu. Awalnya juga seperti itu, gitu ya. Jadi nggak ada perdebatan, walaupun kita ngerti gitu, walaupun kita ngerti enggak, tapi bahasanya itu wajib. Makanya judul kita malam ini sebenarnya role play ya, role play teman-teman. Jadi teman-teman pelan-pelan latih cara gaya bicara, cara omongan untuk menjawab keberatannya mereka, ya, handling objection itu, gitu, ya. Oke, tips yang keempat, mirip kayak tadi ya, jangan menyerang. Jangan menyerang. Intinya biarkan prospek kita itu senang. Jangan sampai kita merasa menang. Wih, saya menang gitu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya mereka nggak join. Ujung-ujungnya mereka nggak beli sama kita karena mereka merasa terpojok, ya kan? Ya, karena mereka merasa kalah. Ya, teman-teman, mohon untuk di mute ya, yang belum mau bicara. Ya, oke, saya lanjut.
Ya, itu tips yang keempat. Nah, yang kelima, jawablah pertanyaan mereka dengan pertanyaan juga. Apa tujuannya? Apa tujuannya, teman-teman? Biar apa yang menjadi pembicaraan kita itu terus berlanjut, ya, tidak berhenti. Karena tujuan kita di awal ketemu dengan orang itu adalah menggali, ya, menggali apa sih yang mereka mau dari kita, gitu ya. Belum tentu mereka bilang mau jadi reseller itu, tetapi mereka mau jualan, belum tentu, gitu ya. Makanya sering saya bilang, ketika mereka bertanya, jawablah dengan pertanyaan. Ya, nanti case-nya saya akan perdalam. Ya, misal saya kasih contoh, misal kayak bilang, Faras ini mahal, gitu kan? Kalau kita counter enggak, itu akan terjadi perdebatan lagi. Ya, walaupun kita tahu Faras ini nggak mahal, karena kan kita sudah sendiri merasakan kan sakit kita hilang, keluarga kita sehat, gitu kan? Kalau kita akan mengcounter ketika kita jawab enggak. Kadang kita harus menjawab itu dengan mengajukan pertanyaan lagi. Menurut Ibu, mahalnya di mana ya? Tuh, itu akan berkembang lagi pertanyaan-pertanyaan, akhirnya kita pelan-pelan bisa giring untuk menuju ending yang kita mau. Itu, ya. Oke, itu tips yang kelima. Yang keenam, merasakan apa yang dia rasakan. Ya, jadi empati. Kita harus sedikit punya empati pada mereka. Itu ya, ketika kita merasakan empati, kita jadi sedikit menyelami apa yang mereka mau. Seperti itu ya. Oke, itu 6 tips saya. Pertama, hargai orang. Kedua, kalau nggak tahu, mending bilang, tanya ke rekan bisnis. Yang ketiga, hindari perdebatan. Yang keempat, apa tadi? Jangan menyerang. Ya, intinya biarlah prospek itu senang karena dia punya ide di awal. Terus yang kelima, Jawablah pertanyaan mereka ya, dengan pertanyaan. ya, jawab pertanyaan mereka dengan pertanyaan. Yang keenam, Merasakan yang apa ia rasakan. ya, oke. Thank you. Teman-teman yang tugas nge-review, silahkan dicatat ya. Oke, itu. Nah, sekarang baru saya masuk case nih sekarang, teman-teman. Karena sebenarnya apa? Kita jadi apoteker aja kayak saya harus kuliah 5 tahun dulu untuk nyari S1, lalu kuliah lagi 2 tahun untuk mencari profesi. Jadi keahlian itu sebenarnya nggak datang ujuk-ujuk seperti itu ya, teman-teman. Butuh yang namanya latihan, butuh yang namanya kebiasaan. Ya, ini terlihat sederhana, tetapi ini penting, apalagi buat teman-teman yang baru untuk terus dilatih ya, cara gaya kita untuk berbicara, cara kita untuk handle orang ya. Kalau teman-teman pernah pegang perusahaan ya, saya cukup lama di rumah sakit gitu kan. Jadi ada memang bagian khusus yang menyelesaikan masalah ketika terjadi sesuatu. Ada itu tim khusus. Jadi enggak sampai masalah ini atau pertanyaan-pertanyaan ini atau case ini membesar gitu ya. Cepat bisa redam karena ada tim ini. Itu ketika sama ketika di perusahaan juga, ketika di pabrik juga ya, ketika di sebuah perusahaan kosmetik lah saya bilang ya, pabrik kosmetik lah saya bilang. Ketika ada orang itu ketika menggunakan produk, terus dia mengalami, oh kok saya pakai produknya jerawat begini gitu ya, kok biasanya saya nggak begini ketika pakai ini. Nah itu kalau dibiarkan terus itu akan menjadi bumerang ya teman-teman. Jadi perusahaan yang cerdas itu dia akan membuat tim untuk handle ini. Tuh. Ya, jadi biar orang kadang harus diedukasi gitu kan. Oh ya Bu, kalau memang Ibu kulitnya berminyak, stepnya begini, gitu kan. Kalau Ibu selama ini pakai, misalkan masih pakai obat dokter, jadi stepnya begini, gitu. Jadi nggak berkembang masalahnya, ya, nggak membesar apinya. Cepat redam ketika kita mengerti, ya,
untuk handling objection itu. Makanya saya bilang penting ini teman-teman. Tuh, ya. Nah, sekarang baru kita masuk ke case. Nih, ketika masuk ke case, ini saya nggak bisa sendiri, ya teman-teman. Di sini ada Bu Lis. Bu Lis, mungkin beliau bisa hadir sama saya. Welcome. Bu Lis, beliau adalah dosen kita, ya. Jadi saya senang sekali. Sebenarnya, saya cerita dulu. Waktu mau kejar acara kemarin, Bu Lis banyak sekali chat sama saya, ya, sampai jam 11 malam. Itu seingat saya. Ingatlah, pokoknya malam hari itu beliau chat saya, itu jawaban pertanyaan terus saja begitu ya, sampai sampai saya bilang sama Bu Lis, ini kayaknya kalau obrolan kita malam ini dijadikan buku, kayaknya nyampe ini minimal 30 lembar ini jadi ini. Saya bilang sama Bu Lis, karena saking serunya teman-teman, kita bahas hampir semua ya, apa yang selama ini Bu Lis rasakan, terus alami, sampai akhirnya ketemu, wow gitu ya, Bu Lis ketemu, wow, akhirnya ini Bu yang selama ini saya lakukan, terus ini yang akhirnya saya ketemukan, oh saya ngerti sekarang, oh wow gitu, pokoknya seru ya, Bu Lis juga ngasih input, feedback sama saya, itu luar biasa. Makanya sekarang beliau akan hadir tengah-tengah kita untuk nemenin saya cerita ya. Ayo teman-teman yang lain yang mau juga ada case, silahkan juga ya, nanti kita bisa berempat atau berlima, bisa diskusi dan mendapatkan apa yang teman-teman sering hadapi di lapangan. Oke, welcome Bu Lis. Ya Bu, ya, suaranya bisa lebih keras lagi sedikit. Ya, halo Bu. Iya. Apa kabar Ibu? Sehat? Sehat kaya bahagia Bu. Sehat kaya bahagia. Nah, itu baru member, nggak di prospek lagi. Iya, Bu Lis. Ibu Lis suaranya kecil. Suaranya kecil, Bu Lis suaranya kecil. Halo, sudah kedengaran suaranya? Kecil. Bu Lis suaranya enggak ada, Bu Lis. Ya, Bu Lis suaranya mana katanya? Saya dengar tapi emang nggak kecil ya. Mungkin dideketin ininya Bu Lis. Apa namanya? Mic-nya, headset-nya. Sudah jelas? Halo? Masih kecil. Masih kecil, saya ganti di handphone aja boleh Bu ya? Volumenya mungkin? Gimana? Volumenya diperbesar? Bentar ya, Bu. Oke, halo, sudah? Kedengeran teman-teman? Masih kecil. Masih kecil. Masih kecil. Kecil sekali suaranya, Bu. Bu Lis ini memang lemah lembut. Mungkin headsetnya loh, Bu. Atau Mungkin mungkin gangguan di headset. tanpa headset coba. Oke, halo? Lebih besar ya, tanpa headset ya. Lebih besar ya? Suaranya imut seperti Ibu Lis. Suaranya imut seperti Bu Lis. Oke, Bu Lis. Ya, kita masuk ke case nih sekarang Bu Lis. Kita diskusi ya. Ya, di lapangan banyak keberatan yang harus kita coba role play, ya kan Bu Lis ya? Ya Bu. Ya. betul. Yang paling umum keberatan apa sih yang biasanya kita ketemu di lapangan seperti yang kita ceritain kemarin itu apa Bu Lis? Mahal. Ya, mahal. Itu keberatan yang paling sering teman-teman ketemu, dan ini juga yang saya diskusikan dengan Bu Lis kemarin. Ya, kita akan bahas itu. Ya, apa jawaban kita saat orang bilang waras mahal? Itu yang harus kita ketahui sekarang. Ya, nah sekarang Bu Lis saya tanya, ketika Bu Lis kemarin di awal itu ya di apa namanya ditawari join atau gabung di bisnis Waras ini, tanggapan Bu Lis di awal itu bagaimana? Bilang mahal kah atau gimana? Waktu itu coba di remind kembali. Waktu itu Ibu tanggapannya bilang mahal atau enggak atau biasa aja?
Menghilang hilang. suaranya. Oke. Siapa yang Sinyalnya tahu? enggak bagus, Bu. Ya, siapa Sinyalnya yang enggak bagus. tahu sinyalnya nggak bagus? Oke, dari teman-teman yang 7 tadi itu siapa ya? Saya panggil ya. Ibu Sherly Marlina, Ibu Widya, Ibu Nyoman Justika, Hasbeti, Yosef, Ibu Ice, Bu Murni, silakan. Kita komunikasi dengan saya. Ketika Ibu atau Bapak, ya, boleh bicara ya. Pertama kali ditawari untuk join atau gabung di Faras itu, tanggapannya seperti apa? Mahal gitu atau biasa aja? Lumayan mahal ya, Bu. Mahal waktu itu. Ya, Mahal. mahal. Ya, ini siapa yang bicara ya? Widya, Bu. Masih mahal, Bu. Kalau Tapi saya sih lama-lama biasa setelah aja, Bu. pakai, Oh, mahal, tapi kok join ya? setelah dipakai kok enak, Bu. Setelah dipakai kok enak gitu ya. Jadinya nggak mikir mahalnya lagi. Iya, betul. Khasiatnya lebih baik gitu, Bu, daripada dibanding sama harga. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi awal mereka akan lebih banyak berpikir hal yang sama seperti itu. Walaupun tidak jarang juga mereka berpikir nggak mahal karena sudah merasakan manfaatnya dulu. Mungkin mereka pakai dulu baru join gitu kan. Oh, teman-teman yang sudah merasakan manfaat ya mereka akan lebih gampang untuk menjelaskan atau mereka secara natural sudah bisa untuk berkomunikasi seperti itu ya. Nah, kita harus berpikir sekarang untuk orang-orang yang kita ketemui di awal itu punya konsep mahal. Itu kan, itu PR kita sekarang, ya kan? Nah, tugas kita adalah membantu mereka untuk berpikir gitu. Bagaimana caranya agar mereka ini punya pola pikir nggak mahal dan worth it ini untuk mereka miliki. Gitu. Kan? Waktu kemarin ya saya masih simpan karena Bu Lisnya keluar masuk. Saya masih simpan nih beliau malam itu chat saya baru nggak ada seminggu itu chat saya seperti ini. Bu, ini ya chatnya masih ada karena orangnya nggak ada saya bacain aja deh. Bu, saya kemarin itu posting produk Faras, banyak sekali yang tertarik untuk join jadi reseller. Tetapi setelah saya jelaskan panjang lebar cara daftarnya gitu kan, mereka mundur teratur dan no comment gitu. Nah, sekarang apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Padahal ketika di awal itu mereka tertarik sekali, pokoknya menggebu-gebu pengen gitu kan. Tapi setelah Bu Lis jelaskan panjang lebar, kok akhirnya nggak ada komen, no comment gitu kan. Coba teman-teman sharing sama saya deh. Hal pertama yang perlu kita lakukan saat menghadapi pertanyaan mahal, apa yang harus kita lakukan? Ada harga, ada kualitas. Ada harga, ada kualitas. Yang lain? Ya, ada lagi? Tadi sudah saya kasih bocoran di awal. Kembali lagi ke 6, berapa tadi saya bagi? 6 tips ya. Kembali lagi ke awal itu teman-teman, bawa ke situ. Apa? Ayo. Pertama saya bertanya, Bu. Ya. Ketika orang bilang mahal harus ditanya kembali. Setiap pertanyaan ditanya kembali. Setiap pertanyaan ditanyakan kembali. Yang pertama yang kita tanyakan apa keluhannya dia. Terus lakukan pertanyaan. Jadi jangan dulu di kantor masalah harganya. Itu mungkin, Bu. Terima kasih. Oke. Suksema Pak Gede. Ada lagi teman-teman? Yuk, kembalikan lagi ke yang di atas tadi, yang 6 tips yang saya kasih info itu. Ada lagi? 1 tadi saya catat. Ya, ada harga, ada kualitas. Yang kedua, kembalikan lagi ke pertanyaan. Keluhannya apa? Ada lagi? Yang ketiga? Menjelaskan manfaatnya. Menjelaskan manfaatnya. Ada Sudah lagi? banyak bukti. Sudah banyak bukti. Sudah banyak bukti. Sudah banyak yang
Iya, terbukti manfaatnya. Sudah banyak bukti manfaatnya. Ada lagi? Karena sehat itu mahal. Karena sehat Karena itu sehat itu mahal. Karena sehat itu mahal. Oke, ada lagi? Dengan harga segitu, komposisi Dapatkan harga lebih murah. Dapatkan, maksudnya? komposisi paras yang luar biasa banyak ya, dari 108 itu diramu jadi sekian, harganya termasuk murah. Dan Oke. juga Halo? Pinter. Ini reseller Rama Halo? pinter. Ya, terus. Ada Memberikan lagi? testimoni. Memberikan testimoni. Ya, good. Lagi. Halo? Ya, langsung Bu, bicara. Kalau saya biasanya contoh cerita, mereka katakan mahal. Ya. Lalu saya sharing pengalaman dari pribadi dengan orang yang pernah belanja di saya dan dia sukses. Dia bisa sembuh seperti yang dulu pernah stroke dan dia bisa jalan. Menceritakan testimoni. Itu saya share seperti itu. Lalu saya juga testimoni, terus saya juga share yang dibagi testimoni dari beberapa orang, manfaat paras saya share ke mereka di WA group dengan mereka. Begitu Ibu saya. Masukkan di WA grup ya Bu. Oke. Iya. Ya, teman-teman. Terima kasih. Iya. Jawabannya bagus semua. Ya, jawabannya bagus semua. Padahal ini baru-baru ya. Jadi saya kembalikan lagi ke atas tadi. Ya, teman-teman harus mengakui dulu pertama, acknowledge gitu kan. Tadi saya bilang, tidak mengcounter jawaban mereka. Ya, bagus. Tadi semua jawabannya sudah bagus. Itu adalah salah satunya. Jadi kita akui, kita pahami dulu mereka. Oh, ternyata mereka berpikirnya mahal itu. Iya, Bu. Tadinya saya juga berpikir begitu. Ketika saya ditawarin untuk bergabung seperti itu. Ya, akhirnya baru kita mulai ceritakan seperti yang teman-teman ceritakan tadi. Teman-teman tadi ada yang ceritakan testimoni, yang awalnya juga begitu, akhirnya sekarang sukses, kan? Terus kita jelaskan manfaat, terus kita jelaskan apa tadi, komposisi produk, dan segala macam. Tapi intinya, ingat di awal, kita harus hargai dulu apa yang dia omongin. Kan? Kita akui, kita pahami mereka. Ya Bu, tadinya saya juga berpikir mahal, gitu kan? Ternyata ya ketika saya gabung segitu, dapat produknya banyak banget. Ya, ternyata dapat produknya melebihi dari yang saya keluarkan uangnya. Saya posting, akhirnya saya kumpulkan uangnya, saya gabung 3 juta, ketemunya 5 juta. Tuh, itu ya. Sama, awalnya juga seperti itu. Gitu, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, yang perlu kita lakukan, ya, betul, seperti yang tadi, siapa yang tadi jawab itu? Saya nggak catat. Ya, jadi kita harus benar-benar memahami dulu, ya, keberatan mereka itu seperti apa. Gitu. Jangan langsung ditembak. Ya, saya ada beberapa contoh kasus. Jadi ketika mereka bertanya, misalkan saya ingin ikut join menjadi reseller, gitu. Kira-kira bagaimana caranya teman-teman menggali keberatan mereka? Sebelum muncul keberatannya, kita harus sudah punya nih di dalam pikiran kita. Jangan sampai keberatannya ini muncul gitu. Kira-kira apa yang teman-teman lakukan? Oh, saya tertarik sekali, saya mau join gabung reseller dong, gimana caranya? Gimana cara teman-teman? Coba ada yang ini dulu, 1 atau 2 orang? Ini jam berapa ya? 1 atau 2 orang? Pahami dulu kebutuhannya apa. Pahami dulu kebutuhannya apa? Apakah mau jadi pengguna sendiri atau mau jalankan bisnisnya? Jawabannya soalnya. Boleh saya jawab ternyata. Ya, itu yang kemarin kita chat Bu ya. Awalnya apa yang Ibu lakukan kemarin? Udah langsung dijelasin kali-kaliannya. Langsung dijelasin itu gabung sendiri,
ini dikalikan, persentasinya kan 350, jatuhnya segini, untungnya segini gitu kan. Ya, padahal orang itu, teman-teman, ketika dia bilang, oh saya mau ikut join reseller, belum tentu mereka mau join, itu mau untung-untungan, mau jual lagi. Ya, jadi yang kita lakukan adalah kita harus cari tahu dulu, Ibu rencana gabung reseller itu untuk dipakai sendiri atau dijual kembali ya. Gitu. Ya. Ketika dia bilang, karena kemarin kita bilang apa ya, Bulis? Di bisnis itu, bisnis Faras itu ada 2, Bu ya? Ada 2. Ya, ini bisa bantu jelasin kemarin gimana kesimpulan kita akhirnya? Ada 2. 1, nah, jadi Faras itu ketika kita menjelasin, Faras itu sebenarnya terpecah jadi 2, ya. Nggak jelas. Ya, nggak jelas. Bisa jelasin. Ada 2, ya. 1 produk, yang 1 bisnis. Gitu. Orang datang ke Faras ini di awal, mereka datang tidak dengan dua-duanya, teman-teman. Berbeda dengan teman-teman yang sudah join lama. Teman-teman kan mengambil kedua-duanya. Kesehatan iya, bisnis iya, kan? Tapi ketika di awal, kita harus tahu, pahami dulu, mereka sebenarnya mau yang mana sih dari 2 ini? Ya, hanya pertanyaan pembuka untuk kita bisa menggali orang ini, ya kebutuhannya apa gitu ya. Tanya pertanyaan ini. Ibu kira-kira join, bertanya join ini, Ibu maunya pakai sendiri atau mau dijual? Ya, sampai sini paham dulu. Di sana dia akan jawab. Paham. Ya, di sana dia akan menjawab. Saya ada keluhan, Bu. Ibu saya sakit stroke. Seperti itu. Ya, baru kita akan pahami. Jadi, seperti yang kemarin tadi saya ceritain, kalau kita jelasin hitung-hitungannya gitu, dia sudah mental di situ. Karena ternyata, oh dia mau pakai sendiri. Ibunya stroke. Ketika dia bilang ibunya stroke, apa yang teman-teman harus lakukan? Ayo coba. Bulis sudah masuk lagi? Apa kemarin, Bulis? Gimana kemarin kita cerita ya? Kalau dia pakai sendiri jadi reseller, berarti dia lebih untung di harga, lebih murah dapatnya. Ya, untuk pakai sendiri. Nah, sebelum ke sana, apa yang harus kita lakukan? Kira-kira, karena dia bilang, oh, saya ada ibu saya ternyata ibunya ternyata stroke, teman-teman. Jadi dia keinginan untuk gabung, karena dia berpikirnya pasti gabung dapat harga lebih murah. Berempati dulu dengan penyakitnya, Bu. Berempati dulu dengan penyakitnya. Siap? Apa yang kita lakukan? Kemudian, ya. Lalu baru menceritakan tentang produk yang mau kita tawarkan, manfaatnya dan berbagi testimoni. Good. Baru masuk nanti ke bisnisnya. Ya, ketemu sudah. Ya, jadi teman-teman jangan langsung menawarkan gabung reseller ini promonya. Iya, mumpung promo loh gitu kan, gebu-gebu kadang-kadang kan kita gitu. Promo, apalagi promonya lagi 1 jam mau berakhir. Ada yang tanya seperti itu pasti muncul kan, promonya ini gitu kan. Saking excitednya kita mau ngomong ada promo. Yang kita lakukan apa? Ketika dia bilang, oh ada orang sakit, kita harus searching nih teman-teman. Testimoni kita kumpulkan nih, berupa cerita, berupa video, ya, berupa screenshot WA, kita kumpulkan, lalu kita kirim ke dia, Ibu, ini ya, testimoni dari pelanggan saya pakai Faras stroke sudah setahun, ternyata pakai Faras 3 botol, hasilnya begini-begini. Ini juga ada, Bu, teman saya dari Kalimantan, ini pakainya hot, sama ini begini hasilnya, gitu. Jadi, kita harus berpikir utuh gitu ya. Karena ketika dia bilang untuk penyembuhan, kita harus berpikir dia harus yakin dulu dengan produknya. Gitu. Jangan biarkan di awal karena dia butuhnya sehat,
lalu kita jedekan dengan promo, walaupun promo tapi dia lihat harga 3 juta lalu dia bilang mahal. Padahal itu sesuatu yang seharusnya bisa kita pelan-pelan hilangkan karena kita belum masuk ke poin yang dia butuhkan. Ya kan? Ketika kita cerita, ini loh Bu ada testimoni begini. Baru kita mulai. Ketika Ibu punya orang tua stroke, saya pilihkan produknya ini, Faras Klasik. Ini manfaatnya seperti ini. Maksudnya begitu. Ya, pelan-pelan. Makanya saya bilang, ketika teman-teman memang punya waktu nggak begitu banyak, mulai sekarang siapkan note di HP-nya. Semua harus punya note pertanyaan-pertanyaan umum atau yang memang selalu ditanyakan oleh kebanyakan orang. Jadi ketika teman-teman punya waktu nggak begitu banyak, tinggal salin, tempel. Sehingga lebih cepat untuk berkomunikasi. Seperti itu. Karena kita memang butuh yang namanya penggalian itu panjang. Gitu ya. Lebih baik seperti di awal, tips saya di awal, teman-teman harus melakukan yang terbaik untuk orang itu. Ya, jangan karena kita merasa kita sibuk, banyak pekerjaan, sehingga kita ya udahlah kita jawab seadanya, yang penting kita jawab gitu. Ini sederhana ya teman-teman, coba pikirkan, ini sederhana, tapi ini yang menjadi titik permasalahan sering sekali. Gitu. Ya, jadi memang kita butuh waktu yang agak panjang karena ini butuh melebar kita tahunya. Gitu. Ya, jadi kita harus searching nih testimoni. Kita harus tahu juga di mana teman-teman harus mendapatkan testimoni yang berkaitan dengan keluhan stroke-nya dia. Di mana kira-kira? Di Facebook? Tahu nggak caranya searching? Seperti apa? Ayo, saya nggak jelasin sekarang, tapi teman-teman ini sebagai ide aja ya. Terus ada IG. Teman-teman tahu nggak sudah? IG apa saja yang menyediakan testimoni yang terkait dengan keluhan Faras? Tahu nggak? Ya. Tinggal ketik aja Faras. Ya, Faras stroke di Facebook. Kalau di IG cari Faras Alidi yang terkait dengan testimoni. Atau teman-teman punya catatan sendiri, Facebook private sendiri untuk menyimpan catatan-catatan yang terkait dengan testimoni. Silahkan. Lebih baik kita bisnis ini buat pelan-pelan, tertata gitu ya. Kalau teman-teman misalkan ada waktu senggang minggu gitu, nggak ada kerjaan gitu kan, kita pelan-pelan kumpulin testimoni terkait stroke ini. Jadi lebih cepat kita dapatnya, gitu ya. Karena ini bisnis kita yang harus meng-create bisnis ini dengan baik. Ya ada mitra atas kita yang siap bantu, tapi kan kadang-kadang mitra atas kita punya kesibukan juga. Enggak 100% kita harus tergantung dengan mitra atas. Itu ya teman-teman. Masuk dulu testimoni. Setelah masuk testimoni, kira-kira kemana lagi nih? Karena kita harus berpikir orang ini nggak boleh lepas gitu. Walaupun dia belum kemukakan keberatannya, tetapi kita harus sudah mulai berpikir kira-kira apa lagi nih, gitu kan? Karena kita manfaat udah kita jelasin tadi kan, testimoni ya, manfaat ya, terus kita pilihkan produknya. Lalu berikutnya Kandungannya ya, oke. Manfaat produk kita bermain di harga, Bu. Bermain di harga, kalau misalnya dengan join sebagai reseller itu harganya lebih terjangkau daripada kita beli satuan. Dan untuk mengatasi penyakitnya itu minimal stroke ya, minimal dipakai kan 3 botol dalam sebulan. Jadi kalau dibeli dengan harga reseller itu lebih membantu. Oke, kembali lagi jadinya ya ke penjelasan di awal. Sebentar, teman-teman, biar nggak lama, saya punya satu contoh percakapan ketika orang mau join reseller ya. Sebentar. Ini dia. Teman-teman bisa lihat? Ya. Oke, ya. Ini saya nggak mau hanya bicara teori, kita langsung aplikatif. Ya, oke, siap? Ya, saya perkenalkan diri dulu, ya kan? Ini nama saya. Oke, selamat pagi, salam kenal. Saya Lucy dari Lampung. Oke, Mbak Lucy, boleh tahu kenapa pengen gabung menjadi reseller?
Kalau seandainya saya nggak ajukan pertanyaan, saya langsung counter ini dengan promo, jeder gitu, kemungkinan dia mundur, ya kan? Padahal kalau kita lihat ya 3 juta itu sebenarnya bukan mahal, tetapi orang yang belum ngerti bisnis 3 juta dia berpikir mahal, gitu kan? Padahal kita orang yang udah tahu join Faras ya kita ngerti, orang kita join 3 juta dapat barang 4 juta, gitu kan? Apalagi kita ngerti cara jualnya, nggak seminggu tuh udah habis. Teman-teman mau join apa sih, mau bisnis apa sih dengan 3 juta, gitu kan? Kita kalau udah ngerti ya kita udah tahu bahwa nggak mahal. Tapi orang yang awam itu berpikir bisa ke situ. Tetapi ketika kita bisa membatasi itu, langsung kita stop sebelum keberatannya keluar, pertanyaan ini harus muncul dulu, ya. Oke ya, teman-teman sebentar. Ini banyak sekali yang masuk, jadi mengganggu di HP saya. Bentar. Ya. Lalu apa yang saya lakukan? Beliau bilang apa? Pakai sendiri. Punya keluhan apa? Teman-teman bisa baca? Yuk. Keluhannya apa? Asam lambung. Asam lambung. Oke, apa yang saya lakukan, teman-teman? Silahkan teman-teman lihat apa yang saya lakukan. Mbak bisa saling berteman di FB ya. Oke, tujuannya? Sama FB dan IG. Ya. Ya, ini Bu Lis ya. Ketika orang, kemarin kan kita bercakap ya Bu Lis ya. Ingat nggak kita cakap waktu malam hari Bu? Belum tentu orangnya nggak mau join sama ibu itu, belum tentu dia nggak punya uang. Tapi apa? Dia nggak percaya sama ibu. Iya nggak? Kemarin kita cerita itu ya Bu ya. Iya betul Bu. Orang itu nggak percaya karena hanya baru sekali lihat ibu posting di Facebook. Belum tahu bahwa ibu ternyata dosen terkenal di sana, gitu kan? Ya kan? Belum tahu ternyata pejabat misalkan kayak gitu. Nggak tahu mereka. Makanya kita counter itu. Kita sudah tutup kemungkinan dia berpikir ke arah sana. Kita lakukan apa? Ajak dulu berkenalan, ya, ketemu di Facebook, ketemu di IG, bilang perlu di stop dulu. Facebook dulu kita inbox ya, oh ibu ternyata ini ya fotonya cantik ya, oh ternyata pakai muda, jadi saya nggak pakai foto ya, sama pakai foto aja gitu kan. So dia akan merasa nyaman, mulailah dia scroll Facebook kita, ternyata dia orangnya aktif ya, ternyata dia orangnya memang leader Faras gitu kan, ternyata dia orangnya dosen ya gitu, oh iya gitu kan. Jadi secara tidak langsung kita sudah membuat dia trust sama kita, betul nggak? Secara tidak langsung mereka percaya sama kita. Ya, karena kemungkinan itu orang nggak percaya sama kita. Ini yang kita lakukan. Oke, ya. Teman-teman, waktu saya lagi setengah jam, sampai berapapun nanti diskusinya, kita lanjut sesi kedua ya. Oke, next. Apa yang kita lakukan? Apa yang saya lakukan lagi? Teman-teman, silakan lihat. Kebaca nggak ini? Ini testimoni ya. Ini saya cari testimoni. Yang terkait dengan keluhannya. Keluhannya tadi apa? Masih ingat? Asam lambung. Asam lambung. Ini, saya kasih testimoni dia. Ya, tidak hanya satu testimoni, teman-teman. Kalau teman-teman berpikir, orang ini wajahnya begitu, Facebooknya aja begitu, males kirimin satu aja testimoni. Ya. Kira-kira kalau begitu orangnya percaya nggak sama produk Faras? Belum ya, jadi teman-teman harus punya waktu lebih banyak untuk mencari testimoni. Atau ketika teman-teman cerdas nih sekarang, teman-teman sudah mulai kumpulkan list ya, testimoni yang bagus-bagus, teman simpan gitu kan. Kalau saya pribadi, saya punya catatan detail catatan saya. Saya punya grup Facebook tertutup khusus yang bisa lihat hanya saya dan admin untuk mencatat catatan penting yang harus saya keluarkan ketika saya nggak bisa jawab dengan cepat. Dan di note teman-teman sudah nggak pakai note-nya untuk menyimpan catatan penting Faras? Sudah nggak? Ada yang sudah? Teman-teman yang baru nih terutama sudah? Sudah ya? Belum? Serius? Belum? Kira-kira yang dicatat di sana apa? Jika ada orang yang tanya harga gitu dicatat ya. Terus ketika orang tanya
komposisi produk Paras gitu kan, dicatat di note-nya. Ya, itu maksimalkan. HP teman-teman canggih semua, itu bisa mencatat ribuan catatan. Ya, jadi ketika orang yang tanya apa sih komposisi minyak Paras, tinggal copy paste. Gitu. Nggak usah ngetik lagi panjang lebar. Ya, oke, kembali ke sini. Apa yang saya lakukan? Saya kirimkan testimoni. Nggak hanya satu testimoni, tetapi banyak testimoni. Ya, tuh. Sudah banyak yang mengirimkan cerita kesembuhan, nanti tinggal diikuti, Mbak ya. 1, 2, 3 testimoni. Oke. Ya, itu yang saya lakukan. Lalu, apa yang saya lakukan lagi kira-kira teman-teman? Teman-teman bisa lihat? Memberikan informasi itu cara terapi, bagian pusat. Ya, jadi kalau di awal mungkin kita nggak bisa detail memberikan terapi. Yang perlu kita infokan ke dia apa? Dia merasa percaya sama kita, kita akan mendampingi dia. Itu sudah mewakili teman-teman. Karena kadang terapi di awal itu panjang, ya kan? Yang jelas Ibu jangan khawatir, selama Ibu masih pegang produk Paras, saya siap untuk terus mendampingi. Ya, setiap 2 hari sekali saya bertugas untuk chat Ibu untuk mendampingi. Jika ada keluhan tambahan, misalkan anaknya atau suaminya atau istrinya gitu kan mengalami keluhan, saya siap mendampingi. Cukup dia akan merasa nyaman. Dan tadi juga ada yang jawab, masukkan ke WA group. Siapa itu tadi yang jawab? Itu juga salah satunya. Ibu, bolehkah saya izin masukkan Ibu ke WA group saya? Sudahkah teman-teman punya khusus WA group untuk calon-calon pembeli? Ada? Terutama teman yang baru, ini yang udah senior-senior, jangan jawab ya. Pura-pura nggak tahu lah, pura-pura nggak ngerti. Yang baru kira-kira sudah punya? Atau dimasukkan sama mitra atasnya? Belum. Belum? Kalau belum mungkin mulai berpikir ke arah sana. Ya, kita punya WA group khusus untuk calon-calon, walaupun mereka belum beli. Jadi mereka merasa nyaman. Oh, saya masuk ke grup ya. Apalagi di sana setiap hari di grup itu kita share-share nih, share-share semua manfaat produk Paras. Kalau ada promo kita share. Kalau ada info menarik yang terkait dengan kesehatan apapun itu, walaupun nggak Paras kita share. Jadi dia merasa nyaman. Gitu. Ketika masuk, kita pertama masuk aja dia udah merasa, oh, saya diperhatikan. Gitu. Kalau saya punya ya grup private sendiri, jadi khusus untuk calon-calon customer. Kalau untuk member Merasa beda. diakui. Tuh, ya, lihat teman-teman. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Paham. Kita lanjut? Lanjut. Ya. Ini yang saya lakukan. Oke, berikutnya. Sebentar. Bisa lanjut, Pulis? Pulis? Ya, Bu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Oke. Berikutnya, kira-kira ini sudah tadi ya. Sorry. Ini screenshot banyak banget. Mana lagi? Bentar. Lanjutannya tadi mana ya? 1. Tadi ini ya. Inikah? Oke. Ini beda lagi. Ini orang yang beli, bukan yang mau gabung reseller. Oke. Mungkin itu. Jadi teman-teman bisa dapat gambaran. Pertama ini dia. Oh, ini dia. Sorry. Ini dia teman-teman. Ya, ini yang saya lakukan. Ya, kebaca nggak? Nah, ini dia. Kita jelasin produk apa yang kira-kira mereka butuhkan untuk mengatasi permasalahannya. Ya kan? Sekilas saja teman-teman. Karena tadi di awal kita sudah masukkan dia ke WA group. Ajak berteman di Facebook. Otomatis tuh teman-teman ya. Pokoknya wajib langsung ajak berteman di medsos kita. Tujuannya apa? Karena kadang-kadang WA mereka nggak ada sinyal atau mereka blok WA kita. Pernah nggak dapat mereka blok WA kita gitu kan? Tapi ternyata di Facebook kita masih berteman. Nah, di situ kita bisa terus komunikasi sama dia. Bisa jadi, ya. Nah, dia terus saja merayu saya kan, Bu, saya mau jadi reseller. Ini kemungkinan meringankan harga. Dia terus tanya, kalau saya nggak waspada, saya sudah keluarin itu.
foto promo itu. Kalau saya nggak waspada di situ. Ini kan pertanyaannya dia kan, tuh, saya mau dong, gitu kan. Nah, oke, teman bisa screenshot ini boleh dijadiin contoh-contoh kasus ya. Oke, ya. Jangan lupa juga nyelipin cerita, terutama di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, itu mereka orang-orang yang biasa main di Shopee dan di Lazada. Saya sering nyelipin ini ya. Jadi sebelum mereka berpikir untuk mencari harga di luar, membandingin dengan harga kita, udah langsung kita counter dengan jawaban bahwa saya ini agen resmi. Ya, kalau agen resmi itu tidak boleh menjual di marketplace. Ketika Ibu mendapatkan produk Faras ini di marketplace, di Lazada, di Shopee atau dimanapun, berarti itu bukan member resmi Ibu. Karena ketika kita diketahui oleh perusahaan menjual di marketplace, ID kita langsung keblokir. Itu salah satu statement yang teman-teman bisa keluarkan juga untuk mencegah mereka untuk searching keluar-luar. Tuh, ya. Oke. Lanjut. Apa yang saya lakukan? Foto box. Oke. Ini loh teman-teman. Ketika berbuih-buih saya bicara, ketika panjang lebar, baru promo ini keluar. Ya kan? Ya enggak? Promo ini keluar sudah di akhir, teman-teman. Sudah mereka nggak punya pilihan lagi untuk berpikir keluar. Gitu. Ya? Tuh. Tuh. Ya? Ya, teman-teman. Akhirnya mereka nggak ada pilihan. Kecuali mereka bilang, Bu, saya akan transfer. Oke ya, siap? Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Ini saya nggak hanya berteori ya, saya langsung kasihkan contoh kasus dari apa yang sudah saya lakukan. Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya next. Bu Lis, kemarin kita bicara, Ibu kan juga, ingat nggak Ibu kemarin cerita sama saya, apa tuh yang Ibu biasa lakukan? Jadi ketika dia bilang nggak ada uang, Ibu bilang saya coba tawarin produk gitu kan, ingat ya? Saya coba tawarin produk saya untuk jual gitu. Mungkin teman-teman ada punya kasus yang sama nggak? Seperti itu. Saya coba tawarin nanti kalau ada yang beli jual aja produk saya. Tapi ujung-ujungnya kemarin kita ceritanya gimana Bu Lis? Ternyata saya cek-cek mereka nggak promosi-promosi gitu kan? Iya, padahal kita suka tawarin. Pakai aja nanti produk saya. Misalkan nggak punya uang sekarang, kamu pakai aja dulu produk saya, jual-jual gitu kan. Ternyata ujung-ujungnya mereka apa? Nggak promosi-promosi, padahal kita suka tawarin produknya. Karena apa teman-teman? Seperti yang saya bilang di awal tadi, mereka itu sebenarnya permasalahannya belum kejawab. Mungkin dia belum ketemu produk ini apakah bekerja untuk dia, apakah bermanfaat nggak produk ini untuk stroke, itu belum mereka dapatkan. Karena dia kan maunya orang tuanya sembuh stroke. Terus yang kedua, dia nggak percaya sama saya. Ya, makanya kita kasih solusi, masuk WA, masuk pertemanan gitu. Terus yang ketiga apa? Apa tadi saya bilang? Mereka harus percaya kita menemani dia seterusnya selama dia pakai produk itu. Mendampingi seterusnya. Jadi dia merasa nyaman dengan kita. Gitu ya. Walaupun kita tawarin yang pakai jual aja nanti produk kita gitu kan. Terus ujung-ujungnya akhirnya mereka nggak jualan. Kita lihat mereka juga nggak jualan. Ya kan? Ya Bu Lis ya. Kemarin ceritanya seperti itu ya. Nah, akhirnya kita juga berpikir ke arah dropship kemarin cerita juga sama Bu Lis kemarin saya panjang lebar Bu Ibu ya. Dan ternyata kesimpulan kita kemarin, jadi dropship boleh, teman-teman mungkin ada yang sudah mengarah ke dropship, gitu kan? Maksud saya pun mengarah ke dropship gitu. Tetapi teman-teman percaya saya ya, ketika kita memberikan pilihan dia menjual produk kita, pertama, kedua, ketika memberikan mereka pilihan menjadi dropshipper kita, sebenarnya secara tidak sadar
teman-teman sudah memutus kesempatan mereka join sama kita. Gitu. Ya, karena apa? Ya, karena mereka berpikir, oh udah ada solusi. Udah ada solusi. Padahal itu solusi yang semu, saya bilang. Itu bukan solusi yang sebenarnya. Ketika kita bisa menghandle apa yang menjadi titik permasalahannya, mereka aman kok join, nggak ada masalah. Apalagi kita bisa tawarkan garansi, seperti chat saya tadi, teman-teman baca ya. Saya berani mentawarkan garansi. Garansi kepada mereka yang siap gabung sama kita. Kenapa kita nggak berani kasih garansi? Orang kita bertanggung jawab kok sama mereka. Gitu. Sama saya memberikan garansi selama 5 tahun, 4,5 tahun ya, saya gabung di Paras. Satu pun belum ada yang mengembalikan produk dan menuntut uang kembali sama saya. Itu kemarin ya percakapannya kita tulis ya. Jadi sudah panjang lebar kita. Kita seperti menutup kesempatan mereka untuk menjadi member. Ketika kita bicara, oh pakai aja produk saya untuk menjual. Kita sebenarnya bisa cari solusi yang lebih bagus, teman-teman. Ada beberapa solusi yang lebih bagus. Nanti ya, kalau ada waktu saya akan sharekan. Intinya seperti itu. Karena apa? Teman-teman yang dropshipper sama saya itu, pengalaman saya selama ini, mereka punya tanggung jawab yang kecil. Itu karena apa? Karena mereka nggak stok barang, ya kan? Jadi mereka nggak ada tanggung jawab, ya kan? Mau-maunya dia aja, maunya dia posting, nggak ya nggak gitu kan? Karena mereka nggak stok barang, nggak ada ruginya dia. Makanya tanggung jawabnya mereka kecil, gitu. Untuk apa akhirnya gitu? Boleh teman-teman berpikir untuk menjadikan mereka dropshipper, tetapi itu pilihan terakhir di antara semua pilihan yang teman-teman sudah lakukan. Itu. Ya. Itu saran saya. Ya, betul Mbak Dewi Risnawati bilang, karena saya tahu beliau ini dropshippernya banyak. Banyak yang loss. Mereka itu saya bilang apa ya? Para dropshipper itu nggak bisa dipegang istilahnya gitu. Ya bagus untuk ngeramein kita, tapi ada solusi lain sebenarnya. Win-win solution pokoknya, gitu ya. Pokoknya mereka harus berpikir ada sesuatu yang dia perjuangkan untuk menjadi member itu. Entah teman-teman berpikir itu setengah-setengah dulu sama dia gitu, boleh silahkan. Intinya ada effortnya mereka. Untuk mereka usaha untuk join, di situ baru kita bisa mainkan orang itu. Tapi sebelumnya harus diberesin dulu ya hal-hal yang memungkinkan mereka keluar, gitu. Nggak gabung yang tadi saya bilang itu. Buat dia percaya sama kita itu penting, ya. Buat dia ngerti bahwa ini menjadi solusi bahwa dia stroke. Dropshipper saya nggak ada, nggak ada ya. Sorry, siapa kemarin tuh? Ya udah, tuh ya teman-teman, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, ini waktu kita tinggal 5 menit. Mungkin sedikit saya bahas terkait dengan ketika dia mau membeli sekarang. Tadi kan keberatan ketika dia berpikir untuk menjadi member, ya kan? Sebenarnya kalau saya mau diskusi sama teman-teman, ya kan? Nah, ada pertanyaan nggak dulu? Sebentar. Nah, ketika sekarang saya kasih keberatan yang kedua, misalkan ya. Oh, ini ada catatan saya satu. Andai kata dia tahu dia join 3 juta, tetapi menghasilkan mobil, murah nggak? Seperti Bu Yanti itu. Ya, join 3 juta, tapi sekarang dapat mobil, murah nggak? Murah. Karena sebenarnya rata-rata mereka uang itu nggak jadi masalah, gitu ya. Kendalanya yang harus kita selesaikan. Gitu. Ya. Oke, sekarang kita beralih ke handling objection kalau orang itu bertanya ketika mau memakai sendiri. Tadi kan
mahal untuk menjadi modal ketika mau menjalankan bisnisnya. Itu kan kita sudah kasih beberapa option atau pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman ajukan. Gitu ya. Ketika pertanyaannya tadi dijawab, misalkan mereka, ya saya mau ikut menjual gitu. Saya nggak ada keluhan, saya mau ikut menjual. Nah, di situ teman-teman baru masuk dengan sama aja, hanya bedanya apa? Testimoni sukses teman-teman masukin sama aja, ya. Testimoninya dibedain, berarti sekarang testimoni sukses teman-teman ajuin, gitu kan? Lalu ajak pertemanan, tetap ajak pertemanan, seperti itu. Sama, hanya bedanya antara produk atau cerita sukses itu aja. Tapi step by step-nya sama ya. Ya. Itu. Nah, sekarang sedikit ya, masih lagi 10 menit. Kita akan bicara handling objection ketika mereka pakai sendiri nih sekarang, teman-teman. Pakai sendiri nih sekarang. Ketika di awal sudah bilang keluhannya seperti ini gitu kan, saya mau pakai sendiri. Tuh. Apa yang teman-teman step apa yang kira-kira teman-teman lakukan? Sama seperti tadi, kira-kira ada yang mau cerita sama saya? Empati. Empati, maksudnya kita kasih testimoni, boleh. Terus apa lagi? Tetap dia bilang, oh 350 ya klasiknya gitu. Gimana? Apa yang teman-teman lakuin lagi? Mengenalkan produknya. Produknya. Oh ya teman-teman, saya lupa tadi ya. Tadi, oke, saya lupa. Tadi satu lagi teman-teman. Satu lagi kasus. Pernah saya terjadi kasus seperti ini. Dia mau join nih. Kalau dia sih secara pribadi mengeluarkan uang 3 juta itu nggak masalah. Tetapi setelah saya gali, ya ternyata orang ini tinggal di pedalaman. Tuh. Yang di sana itu UMR-nya nggak sampai 1,5 juta. Gitu, ya, teman-teman. UMR-nya nggak sampai 1,5 juta. Lalu saya gali, ternyata dia berpikir enggak merasa mahal untuk dia pribadi, enggak. Tapi dia berpikir, bagaimana kemudian saya menjual, ternyata paras itu harganya 350. Terus gimana saya menjual produk ini ke orang-orang di pedalaman, gitu kan. Di desa saya yang notabene penghasilan mereka nggak sampai 1,5 juta per bulan. Itu terjadi teman-teman. Ini satu kasus saya sebelum masuk ke pemakaian sendiri ya. Jadi kalau terjadi seperti itu, kira-kira apa yang teman-teman lakukan? Coba. Karena kan penggalian itu wajib di awal. Harus teman-teman, saya bilang harus ketemu titiknya. Apa yang menjadi keberatannya. Nah, kemarin itu saya ketemu titik keberatannya, ternyata dia itu, teman-teman. Dia ini kaya orangnya. Ya, karena dia aslinya bukan orang sana. Tapi dia penempatannya di situ. Gitu. Terus saya dapat wow-nya, oh wow. Berarti dia berpikirnya dia nggak bisa jual untuk kawasan itu. Karena di sana ternyata UMR-nya kecil. Saya udah nangkep nih sebelum dia ngomong. Apa yang teman-teman lakuin kira-kira di situ? Coba, ada yang mungkin punya kasus yang sama seperti saya? Apa yang dilakuin di situ? Mungkin pertama kita memberikan tawarkan dia untuk memulai dengan produk yang kecil-kecil tetapi manfaatnya luar biasa seperti minyak angin, Faras Kerhot, gitu Bu. Ya, ada lagi teman-teman yang lain? Coba, yuk teman-teman yang lain kira-kira apa? Ya. Memberikan promo. Promo apa kira-kira? Promo apa ya? Ayo, ada yang lain? Harganya di agak miring gitu. Harganya dibuat miring. Masukan. Ya. Beli ini gratis ini gitu Bu. Gimana caranya kita menyelesaikan permasalahannya dia? Karena dia berpikir banyak loh seperti ini. Terutama ini teman-teman yang di NTT atau teman-teman yang di Papua mungkin ya, yang nggak di pedalaman. Dia bisa beli, dia nggak berasa mahal untuk dia sendiri, enggak. Tapi dia berpikir, saya
produk segini, ya mampu nggak sih kira-kira orang sekitar saya ini beli produk dengan harga segini gitu. Itu menjadi titik permasalahannya. Apa yang kira-kira dilakukan? Kasih Yang pernah kejadian ada satu reseller saya, dia di pedalaman. Nah, jadi satu botol itu bisa teman-temannya yang lain. Jadi itu yang saya lakukan di sana. Untuk satu botol beberapa orang yang makainya. Jadi seperti itulah, tak laku juga sama dia. Memberikan sampel kayak gitu ya, Bu? Sampel. Oke. Ya gini misalnya ya ada seperti itu bagi reseller yang memang tinggal di sana ya. Kita kan punya produk nih. Kita kasih kayak balur-balur gratis lah. Misalnya kita mungkin nggak perlu banyak orang per kelompok. Jadi beberapa orang, misalnya satu orang dulu, kasih dia terapi dulu. Begitu dia merasakan, Faras ini manfaatnya, khasiatnya, orang akan berpikir uang bisa dicari. Itu Faras dengan harga segitu mahal. Tapi kalau kita juga bisa kasih bayangan, kalau sakit itu sudah lebih parah, uang yang diminta pun akan lebih tinggi. Begitu akan ke operasi, ke meja operasi, pasti itu akan jauh lebih mahal. Nah, sekarang ini misalnya dia punya keluhan, dia merasakan rasanya gimana sih minyak Faras itu dari kalau kita cuma ngomong, oh minyak Faras ini lo malaikat segala macam. Kalau dia nggak merasakan, belum dapat sense-nya gitu. Ya, thank you. Ada lagi? Yang mau sharing? Saya pernah punya kasus seperti itu. Oh ya Bu. Siap. Saya kembali bergabung di Faras. Semua pelatih, teman-teman semua. 2 tahun lalu saya pernah bergabung, tapi saya sempat stop karena ya itu tadi kendala. Tidak semua masyarakat bisa menerima Faras dengan baik karena persoalan harga. Tetapi di samping itu memang saya punya modal terbatas untuk ikut-ikut Banyak sekali ikut-ikut promo. Lalu sekarang saya pindah ke Ibu Noni. Nah, saya pernah dapat informasi Bu Noni ada dan saya banyak berkomunikasi dengan beliau. Kemarin saya sempat mengambil barang beliau dengan harga seller. Saya berterima kasih sekali bisa dibantu dan tahun ini saya mencoba kembali untuk bergabung kembali dengan Faras karena ya tujuan saya sebetulnya bukan untuk mengejar target dulu atau bonus, bukan itu dulu. Tetapi kebetulan ada tetangga yang juga keluarga sudah menjadi satu kebutuhan yang memang per 3 minggu atau 1 bulan itu mutlak membutuhkan 1 botol. Jadi saya banyak dibantu sama Ibu Noni dan malam ini saya diajak untuk bergabung di dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan ke depan saya juga lebih giat karena terus terang saya juga pencinta bisnis seperti ini. Cuman kemarin memang kita terkendala di masalah modal. Nah di masa-masa pandemi seperti ini kita itu tidak mungkin kemana-mana. Paling kita bisa berjualan cuma lewat medsos. Jadi dengan cara seperti ini kan lebih efisien. Kemudian kita tinggal mengantar dan tinggal menjemput. Jadi sekarang itu untuk mencari reseller baru memang agak susah. Tetapi paling tidak kita menjual dan memperkenalkan produk itu. Kemarin saya cuma menjual 1 yang Faras klasik. Tetapi sudah sampai ke Fresh-Care. Itu sudah. Kemudian ada alat yang saya pernah ambil di Ibu Noni yang untuk uap, ternyata itu harganya ada yang menawarkan di atas 1 juta waktu itu dan ketika saya menawarkan harga Faras yang sesungguhnya orang tersebut kaget. Makanya saya juga waktu ambil di Ibu Noni, saya juga kaget. Jadi inilah keunggulan bisa masuk di dalam keluarga Faras. Mudah-mudahan saya juga bisa tetap bertahan dan saya terus minta bimbingan sama Ibu Noni supaya terus diarahkan. Itu dari saya di Toraja. Terima kasih. Siapa namanya? Ibu Mariana. Ibu Mariana, keren nih. Ibu ya, intinya nggak ada yang tidak mungkin ya. Niat seperti itu, ya kan? Ya, cara itu namanya setiap orang punya miracle-nya masing-masing, teman-teman. Seperti yang saya tadi bilang, makanya ketika kita mau mengajak orang apapun kondisinya,
kita tetap usahakan yang terbaik gitu ya, karena setiap orang punya miracle-nya masing-masing. Ya, oke, kembali ya. Jadi pertanyaan saya tadi adalah, terima kasih teman-teman, bagus semua jawabannya. Yang baru-baru ini keren-keren semua. Jadi dia nggak masalah atas dirinya, tetapi dia berpikir bagaimana cara menawarkan. Jadi dia menunda untuk join karena dia berpikir susah menjual produk. Kita pun seperti itu. Pernah ada nggak? Kita pun sendiri pertama kali join juga berpikir seperti itu, saya dapat produk segini, ini mau nggak ya teman-teman saya beli harga segini gitu. Jadi saya punya tips nih teman ya, kita harus berpikir merubah mindsetnya dia dulu. Karena yang masalah di dia ini sebenarnya bukan di dianya, gitu. Tapi bagaimana dia menjual kemudian, kan menghabiskan stoknya ini kemudian di lingkungannya. Kan seperti itu. Berarti mindset di situnya yang perlu kita perbaiki, ya kan? Kita bisa ajak diskusi, kita bisa mulai ajak ngobrol. Ibu, coba sekarang yang Zoom sama saya ini HP-nya kira-kira kebanyakan iPhone nggak? Kebanyakan Samsung nggak? Ada nggak yang handphonenya yang murah ya, Cherry itu yang murah itu ada nggak? Atau kebanyakan iPhone? Atau kebanyakan Samsung, ya kan? Samsung itu HP tergolong mahal atau murah? Lumayan. Mahal, ya kan? Ya, di jalan coba, di Bali ya, kalau saya keluar ke Bali, rata-rata di Bali itu kebanyakan di jalan yang saya ketemui, itu Innova. Pajero. Tuh. Betul. Ya, jadi apa yang saya bilang? Belum tentu produk yang murah itu yang dicari orang. Belum tentu produk yang murah itu yang laris. Ya, jadi kita tanamkan mindset di mereka ketika kita sudah menggali itu. Coba sekarang kita lihat, kan? Masuk SPP jangan untuk letakkan untuk SPP jangan saya Oke. Kita kasih mereka perbandingan seperti itu. Ya, belum tentu produk yang mahal itu ternyata itu yang murah itu ternyata itu yang dicari. Karena buktinya aja HP. Coba cek sekarang Ibu semua di sini. Teman-temannya semua rata-rata mereka cari yang bagus. Yang memang mereka yakin bahwa itu bermanfaat untuk dia. Gitu kan? Jadi perbandingan-perbandingan seperti itu akhirnya kemarin saya cerita panjang lebar membuat dia yakin. Oh, oke, ambil. Akhirnya dia putuskan untuk ambil join. Apalagi saya kasih garansi itu. Garansi untuk join di saya. Nggak masalah gitu karena 31 hari bisa mencoba dan ada pendampingan. Gitu ya. Jadi ketika dia berpikir mindsetnya terbuka, oh iya ya, coba duduk di depan mobil kebanyakan Ayla atau CR-V yang muncul ya. Atau jangan-jangan ada Jaguar banyakan muncul. Atau Pajero atau yang muncul ya, kebanyakan malah yang muncul di mobil itu mobil-mobil yang berkelas. Seperti itu ya, belum tentu produk yang murah itu dicari orang karena orang melihat dari segi kualitas dan manfaat. Seperti itu ya. Tuh teman-teman, kita harus buka mindsetnya mereka gitu ya. Oke. Waktu saya lagi berapa nih teman-teman? Sudah ya, sudah jam ini. Bisa kita lanjutkan ke topik berikutnya lagi satu yang untuk pemakaian pribadi lagi satu, atau next ke sesi yang kedua karena emang saya janji ini 2 sesi ya. Karena saya nggak mau teman-teman hanya mendapatkan materi berupa teori, ini benar-benar saya aplikatif saya buatnya. Jangan takut jual harga mahal. Ya, itu kesimpulannya jadinya. Jangan takut jual harga mahal karena logikanya di lapangan barang yang mahal justru orang cari gitu karena manfaat dan kualitas. Ya, kasih perbandingan-perbandingan seperti itu. Ya. Tuh, teman-teman. Bisa lanjut ke satu topik lagi 5 menit, lagi 10 menit atau masuk ke sesi yang kedua. Kita ketemu lagi, saya cari jadwal berikutnya, segera saya share lagi besok saya share ya. Kapan jadwal berikutnya. Next. Stop di sini atau lanjut lagi 10 menit? Yuk. Lanjut dulu, Bu.
Lanjut dulu, mumpung lagi ini. Jawab dulu dong. Lanjut. Oke, next ya. Lanjut. Saya kasih contoh deh kalau gitu. Untuk yang belanja sekarang. Untuk yang belanja. Bentar, sekalian deh. Ini sekalian saya share untuk yang kedua. Pertanyaan handling objects yang kedua. Kemarin di pamfletnya apa? Saya nggak sembuh pakai Faras, gitu kan? Sekalian ya. Sekalian ya, lagi 10 menit. Ini dia. Ini dia. Ketika dia mau pakai beli produk untuk pakai sendiri, jadi teman-teman, ya baca nggak atau pecah ya? Baca atau pecah? Baca teman-teman? Kebaca? Jelas. Enggak kebaca, Bu. Pecah. Sorry. Ini banyak sekali screen-nya. Kalau ini kebaca? Pecah juga? Pecah juga. Pecah juga. Nggak pecah mana ya? Mata oma-oma sudah ini, Bu, tidak bisa baca. Tahu aja Ibu. Sorry. Pecah semua. Satu lagi. Mungkin ya. Ya, kebaca juga ya. Ini saya kasih tunjuk. Jadi teman-teman nggak hanya kebayang, nggak hanya membayangkan gitu ya. Teman-teman udah langsung bisa. Oke, kesini dulu deh. Mumpung ini saya ketemu. Ini pecah nggak? Ini nggak pecah ya? Bisa Nah, baca. Ini dulu deh. Jelas. Ini dulu deh ya. Satu kasus ya. Jadi apa yang teman-teman lakukan ketika teman-teman ketemu orang yang bilang, Bu, gimana keluhannya gitu, benjolannya masih ada nggak? Terus dia jawab, masih ada. Nih, dia bilang, kabar baik Bu, tapi benjolan saya masih ada. Teman-teman apa yang lakukan? Coba yuk sharing 1-2 orang, Bu Lis. Ini kasus kita kan Bu Lis ya, sering kita diskusi seperti ini. Jadi ketika orang bilang keluhannya belum teratasi, kan kebanyakan dari kita langsung keder. Apa istilahnya keder? Takut, ya nggak? Takut, terus merasa nggak yakin dengan produk sendiri, ya kan? Merasa minder, apalagi yang kita tawarin itu dokter mungkin. Apalagi yang kita tawari itu orang yang lebih tua dari kita gitu kan. Lalu tiba-tiba kita lihat dia bilang, sakit saya belum teratasi gitu. Terus kita, oh gitu ya Bu, gitu. Terus kita nggak ngapa-ngapain. Seperti itu biasanya Bu Lis ya. Ya. Teman-teman kira-kira ada yang mau sharing? Speknya bagaimana? Gimana? Yang mau sharing? Ya, yuk. Yuk teman-teman, ada yang mau sharing? Ini sudah saya kasih contoh nih di slide. Ya, gimana pemakaiannya? Ya, yuk. Pemakaiannya. Ya. Belum. Ya. Tanya kembali. Ya, betul. Ya, jadi seperti yang saya bilang, jangan down. Kalau saya pernah ketemu sama, kalau saya pernah diskusi sama member saya tuh, lupa saya namanya ya, dia bilang, pokoknya saya harus percaya 1000% sama produk saya. Apapun kejadian di lapangan, saya nggak boleh mundur. Jadi ketika teman-teman orang bilang saya belum sembuh, belum tentu dia belum sembuh itu karena produk kita, belum tentu teman-teman. Jadi sekali lagi saya bilang, kita harus 1000% pede dengan produk kita. Ya, jangan pernah lepaskan itu. Ya,
jangan langsung kita ciut nyali kita, apalagi kita bicara dengan orang yang ngerti pengobatan misalkan, jangan ciut ya. Karena apa? Karena yang tahu Faras itu hanya kita, teman-teman. Yang setiap hari dapat pelatihan Faras itu kita. Yang setiap saat didampingi oleh mitra atas untuk mengerti bagaimana cara kerja produk itu kita. Belum tentu mereka yang mengerti tentang pengobatan tahu dengan Faras. Belum tentu. Ya, jadi harus tetap pede, maju terus. Majunya bagaimana, Bu? Gitu kan? Majunya apa, kita tanyakan cara pakai, gitu kan? Pokoknya kita berpikir harus ada solusi untuk ini. Ya, nah ini contohnya. Ternyata saya tanya apa? Belum ada perubahan sama sekali ya, Bu. Biasanya kadang-kadang dia jawab di sini bisa jadi belum ada, bisa jadi dia bilang, oh benjolan saya masih ada, tetapi saya sudah nggak rasa nyeri lagi. Kadang-kadang seperti itu. Ya, ketika dia bicara, oh nyeri saya berkurang, berarti kita jawabnya, oh iya Bu, berarti sudah ada perubahan ya, tinggal dilanjutkan saja pemakaiannya. Berarti sudah ada respon, hanya belum maksimal. Karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Kita nggak tahu pola pikir, pola makan, pola hidupnya seperti apa kan gitu. Tetap berarti sudah ada perubahan gitu. Nah, ini yang saya ketemukan, ternyata dia tanggal 17, ini baru loh ya, hari ini nih. Ini hari baru tadi ini saya dapat contoh kasusnya. Karena saya jujur aja, karena saya banyak kerjaan, banyak handle kerjaan, jadi saya pendampingannya saya bagi rata sama anak-anak admin itu kan, nggak semua saya pegang. Tadi saya saat baru cek ini orang, ternyata dia bilang belum, ayo tanggal 17, ternyata waktu itu saya kirim. Dia bilang masih ada tanggal 17, berarti sekarang mau hampir sebulan dong teman-teman, ya kan? Padahal dari cara pakai produk itu kan harusnya habis 1 botol, ini berapa? Iya, sebulan 30 hari. Iya, kan boleh 1 botol ini rata-rata berarti 10 hari. 10 hari. Sudah mau sebulan, 1 botol itu masih. Logikanya, berarti ketika kita tutup di sini, teman-teman sudah mundur, takut, dia bilang belum ada perubahan, itu sudah, sudah. Tapi ternyata kita gali-gali dia nggak pakai, ya kan? Dia bilang ternyata anaknya yang anaknya ternyata sakit, dia nggak bisa maksimal pakai. Ini ada lanjutannya sebenarnya ini teman-teman, belum saya screenshot. Akhirnya tadi saya chat lagi, kenapa pada saat anak sakit dong harusnya dibalur? Ini anaknya sakit, malah dia balurnya malam aja. Terus saya ceritakan, Bu, saya juga punya anak 4 tahun. Saya awalnya, ini saya cerita testimoni akhirnya. Ini kan, saya tanya tadi, ternyata ini dihandle oleh Wiwin masih ada di sini kan. Dia bilang, Bu, ini saya chat berkali-kali, ibunya nggak mau jawab. Ya, akhirnya saya chat, saya cerita testimoni. Bu, saya pakai Faras ini awalnya karena memang anak saya sensitif dengan produk kimia. Ya, anak saya vegetarian, jadi sangat sensitif pakai produk kimia. Akhirnya saya pakai Faras, anak saya terbantu gitu. Sedikit mau flu, mau pilek, pakai Faras. Akhirnya ibunya bilang, nih ada chatnya. Ibu itu bilang, iya Bu, sebenarnya saya juga mau beli kok habis ini, nanti saya perbaiki cara pakainya. Nih baru aja kok. Jadi bukan akhir dari segala permasalahan ketika dia bilang belum ada perubahan, karena sudah pasti dia belum tahu masalahnya. Saya bilang pede aja dengan produk yang kita punya. Kita cari solusi-solusi apa yang dibutuhkan. Ya, nah buat teman-teman yang baru, saya bilang teman-teman kan baru nih belum ngerti ya cara-cara mungkin untuk menjawab ada pertanyaan seperti apa, itu wajar teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang baru, terus ceritanya sama orang-orang deket, ya kadang sama suami, kadang sama anak, gitu ya, kadang sama tetangga, ya wajar kadang teman-teman deket ini orang yang di awal cinta sama kita gitu ya, peduli sama kita gitu. Kadang mereka yang di awal sudah bilang, oh jangan jalanin bisnis jaringan atau bisnis kayak gitu ya, ujung-ujungnya pasti rugi gitu ya, ujung-ujungnya pasti nggak ada hasil gitu. Kadang-kadang memang orang dekat yang berpikir seperti itu gitu ya. Jangan pakai produk seperti itu produknya
begini. Ya, kadang-kadang memang orang dekat yang bilang seperti itu, teman-teman. Buat teman-teman yang baru, ya nggak usah khawatir gitu kan. Itu yang teman-teman dekat, orang-orang dekat itu mereka melakukan itu karena ya mereka sayang sama kita gitu, peduli gitu kan. Nanti dia join itu rugi gitu kan, nanti dia pakai produk itu nggak sembuh gitu. Mereka sebenarnya peduli, tapi kita sebagai orang yang artinya belum dapat dukungan penuh dari orang-orang sekitar, jangan berhenti di situ, teman-teman. Ya, kita yang bisa kita lakukan yang pertama adalah ya kita memberikan penjelasan sama mereka. Intinya kita nggak mundur, karena memang ini masalah yang paling penting untuk teman-teman pemula. Ya, orang-orang dekat inilah yang kadang-kadang menjatuhkan keinginan kita untuk sembuh dengan produk Faras atau kita sukses dengan Faras, gitu ya. Jadi kita masih tetap bisa sukses tanpa orang-orang yang yang mendukung kita gitu ya. Tapi kok memang dia suami kita atau istri kita, ya kita kasih penjelasan lah. Kita kan namanya suami istri tetap harus minta restu gitu ya. Tapi untuk orang-orang, misalkan orang-orang yang jauh, yang tetangga, yang memang kita nggak bisa kasih penjelasan lebih detail, ya kita abaikan dulu sementara. Itu kan kita tetap bisa sukses tanpa mereka ada di pihak kita. Itu poin ya. Ini teman-teman pemula wajib tahu itu dulu, ya. So, kembali ke tadi, tetap kita jelasin cara pakai yang benar seperti apa. Akhirnya baru ketemu masalahnya apa, baru kita ceritain. Itu poinnya. Ini banyak kasus tuh ya, teman-teman. Terakhir satu lagi. Sama ya, ini yang tadi. Intinya, kalau dia untuk pakai sendiri, teman-teman, untuk pakai sendiri, catatan saya apa ya? Ya, enaknya kita kalau di Faras itu ada pilihan produk. Kalau dia memang berpikir untuk pakai sendiri, ya pilihan produknya banyak. Jadi harga yang lebih rendah, harga yang lebih bisa menjangkau untuk dia, itu bisa kita tawarkan. Intinya tetap di awal tadi, keberatan itu harus kita ketemui dulu ya teman-teman. Jangan sampai keberatan itu kita lewati. Tetapi ketika semua keberatannya kita lewati, tetap memang kita tahu kondisinya memang kurang gitu ya. Jadi kita punya alternatif pilihan lah, produk-produk yang memang kita bisa keluarkan. Ya, seperti kemarin Bulis itu share di grup ya, 6 poin PR79 habis. Itu kan Bulis ya. Bulis bilang cerita langsung sama saya, baru habis, Bu, saya pesan lagi PR79. Wow, yang 6 poin kemana, Bu? Katanya habis. Saya bilang, waduh, dikemanain itu? Dipakai mandi. Saya bilang, habis. Ilmu dari Ibu. Itu sudah. Makanya saya bilang kan itu dikemanain, ya kan? Makanya itu teman-teman masih punya pilihan produk-produk yang lain. Itu enaknya kalau Faras, tulis ya, karena banyak pilihan yang lain. Gitu. Jadi teman-teman bisa mengcombine produk yang lain yang memang terkait dengan sakitnya dia gitu. Ya, ada Faras natural, ada PR79, lalu ada eukaliptus, ada peppermint yang memang bisa kayak tadi itu kan untuk yang teman-teman lihat ya, saya kasih pilihan ya. Kalau nggak klasik ada ada ginger ya kan, ada peppermint, terus ada hot, itu pilihan lain. Jadi kita bisa kasih pilihan. Intinya begitu. Ya, kadang saya juga kasih perbandingan. Teman-teman kalau untuk mobilnya beli oli pasti pilih yang bermerek, ya kan? Untuk mobil aja kita bisa milih yang mahalan gitu. Nah, ini untuk badan, ya kan? Untuk badan sendiri bisa kita milih yang yang murah gitu kan. Jadi kadang-kadang saya juga kasih perbandingan seperti itu. Ya, jadi ketika kita kasih contoh-contoh begitu, mindsetnya mereka akhirnya kebuka.
Jadi nggak ada masalah. Kita juga bisa testimoni cerita ya. Awalnya saya juga merasakan hal yang sama, Bu. Gitu kan, merasa mahal. Tapi saya pakai Larastasi ini, saya punya benjolan. Ya, benjolan semalam hilang. Ya, di sini saya nggak bisa nelen selama seminggu saya puasa. Akhirnya pakai saya sekali, saya kumur, hilang. Akhirnya saya tawarin dengan tetangga saya, kista, di pengalaman pribadi saya ya. Jadi saya tawarin kista, dibalur hanya semalam, pagi hari langsung telepon saya, keluar bau amis, ya ternyata kistanya keluar. Gitu kan, akhirnya nggak jadi masalah. Seperti itu ya teman-teman. Intinya apa? Teman-teman harus mencari titik temu permasalahannya dia itu dulu apa. Jangan sampai kita dia tanya harga berapa, langsung kita jawab dek. Seperti itu ya. Jadi kita harga itu belakangan dulu deh, simpen dulu deh gitu kan, belakangan setelah kita kenal baik, dia merasa percaya kita, dia mengerti manfaat produk kita. Oh ternyata Faras ini seperti ini ya. Oh dibandingin dengan kayu putih yang di lapangan, ternyata kelebihannya PR79 itu apa ya gitu. Oh ternyata ada 6 jenis tambahan tanaman obat dibandingin dengan eukaliptus di luaran seperti itu ya. Oh ternyata eukaliptus yang Faras punya ini essential oil loh bentuknya gitu. Kok yang dulu di luar eukaliptusnya yang dia punya itu bentuknya minyak angin gitu. Jadi udah ada campurannya. Makanya udah ada campuran, jadi harganya segitu gitu kan. Oh Faras punya ini ternyata dia minyak murni gitu, minyak pekat. Ketika kita pinter, kita juga bisa campur sendiri kok. Bahkan kalau kita ngerti cara campurnya itu jauh lebih banyak jadinya jatuhnya mililiternya, jadi lebih murah jatuhnya ketika kita ngerti seperti itu ya teman-teman. Jadi kita bisa jelasin lah tuh. Oke, waktu saya sudah habis. Nah teman-teman, nanti kita ada yang tanya nggak? Mungkin satu orang ada yang tanya. Kalau enggak, saya ingatkan teman-teman, saya akan buka lagi sesi yang kedua terkait dengan, tapi nanti akan terkait dengan cara menjual. Ya, permasalahan yang sering muncul di lapangan ketika teman-teman mau menjual produk. Ya, ketika mau menjual produk, ketika menawarkan produk. Seperti tadi itu ke tetangga, teman-teman dekat. Ternyata teman dekat yang ajak tidur bangun dari SMA, saya tawarin nggak mau. Ketika dia nggak mau, terus kita langsung down. Itu ya, itu harus kita punya cara untuk menjawab keberatan-keberatan itu. Ada yang tanya nggak? Ada yang tanya? Jadi teman-teman yang ikut sesi khusus, ini baru ada yang masuk. Teman-teman yang ikut sesi khusus, silakan teman-teman rekap dan review. Nanti review teman-teman, saya akan baca satu-satu ya. Dari reviewnya itu, jika ada yang butuh saya tambahkan, saya akan tambahkan. Jika nanti teman-teman yang review masih ada pertanyaan, saya akan dampingi sampai beres ya. Jadi teman-teman yang belum ikut sesi khusus malam hari ini di sesi kedua, teman-teman juga punya kesempatan untuk ikut sesi khusus. Jadi apa itu sesi khusus? Teman-teman bisa ikut kelas ini dengan nge-review gitu ya. Setelah ikut kelas ini, teman-teman cukup tinggal nge-review aja, lalu setor tugas review ke saya. Lalu setelah itu kita akan posting, kita akan sebarkan catatan itu ke banyak orang di luar, teman-teman member di luar gitu. Jadi akan lebih bermanfaat ya. Teman-teman setelah mereview akan dapat hadiah sebagai imbalan. Terima kasih untuk mereview dari saya seperti itu. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, ada lagi pertanyaan? Silahkan teman-teman yang mau ikut nge-review hubungi leadernya ya, mitra atasnya. Bu Lis, terima kasih banyak udah menemani saya malam hari ini. Ya, semoga anak-anaknya sehat. Tadi kurang sehat kayaknya. Semoga sehat. Nanti kita ikut di sesi kedua lagi. Ya, teman-teman bisa foto nggak sekali? Bisa foto nggak? Open video yuk. Saya foto sekali untuk kenang-kenangan. Saya foto ya, sebentar. View. Ini nggak ada saya baca, ada pertanyaan nggak sih? Oke, nanti saya simpan aja ya pertanyaannya. Habis ini ya, saya simpan pertanyaannya. Oke, view all.
Galeri. Teman-teman, ini ada 3 ses. Yang pertama dulu ya, kontrol, copy. 1, 2, 3. Makasih. Siap-siap yang kedua. Bentar. Tahan ya. Saya kirim dulu deh. Kirim dulu, tempel. Ya, yang kedua. Yang kedua, sesi yang kedua. Sesi yang kedua. Oke. Kedua. 1, 2, 3. Yes, thank you. Teman-teman yang ketiga sekarang. Oke, teman-teman yang ketiga dibuka dong. Nah, dibuka dong teman-teman yang ketiga. Banyak yang nggak buka nih. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, thank you. Teman-teman makasih ya. Kalau ada yang salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di Zoom yang sesi kedua. Makasih. Makasih semua. Ya. Makasih ya. Thank you. Dadah. Sampai jumpa. Makasih. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Pamit. Namaskar. Namaskar. Ibu. Silahkan log out ya. Silahkan log out. Admin masih screenshot pertanyaan. Teman-teman silahkan log out ya. Ini.